Sobat Piper, ketemu lagi dengan Kak Kris di Piper Pusat Channel. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 11 yaitu bab turunan. Langsung aja ya. Untuk bab turunan atau diferensial, nah untuk turunan sendiri itu dilambangkan dengan Y aksen atau F aksen X atau DY per DX atau DFX per DX, atau kita sering sebutnya juga limit H mendekati 0 Fx plus H kurangi Fx per H atau dibagi dengan H. Jadi disimbolkan atau dilambangkan dengan Y aksen atau F aksen X. Nah, tanda ini bacanya aksen ya. Jadi Y aksen sama dengan F aksen X, artinya turunan dari Y atau turunan dari Fx. Secara umum, yang pertama, untuk Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya adalah atau F aksen X-nya adalah ini A-nya N-nya turun, pangkatnya turun, kemudian kalikan dengan bilangan A yang di depannya, kemudian pangkat dikurangin 1 dengan A itu sebagai konstantanya. Kakak ulangi ya. Ketika ada Fx sama dengan Ax pangkat N, A itu konstanta, X itu variabel dengan pangkat N, maka turunannya nanti N-nya itu turun ke bawah di sini dikalikan dengan konstantanya, jadi N kemudian X pangkat N-1. Kakak ambil contoh untuk yang pertama. Jadi maksudnya gini, kalau kakak punya Fx sama dengan 2x pangkat 3, maka F aksennya di sini F aksen X-nya dilihat ya. Untuk pangkatnya atau N-nya itu 3. Nah, pangkatnya diturunkan ke 2. Jadi nanti kita kalikan dengan 2 kali 3, X-nya kemudian pangkatnya di sini nanti pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkatnya tadinya 3, sekarang 3 kurangin 1. 2 itu sebagai konstanta, saya tulis di sini 2, kemudian 3-nya turun di sini, jadi kita kalikan dengan A-nya, angka 2-nya, kemudian pangkatnya nanti berkurang 1, jadi ini berkurang 1, maka hasilnya 2 kali 3 6, X 3 kurangi 1 2, jadi hasilnya 6X pangkat 2. Oke. Nah, untuk sifat yang kedua atau secara umum sifat kedua, kalau ada Fx itu sama dengan Ax, maka turunannya sebuah konstantanya itu. Contohnya begini, kalau ada Fx itu 5x, maka F aksen X-nya sama dengan 5. Nah, asal muasalnya ini 5x itu adalah 5 kali X pangkat 1. Jadi kalau secara rumus umum yang nomor 1 berarti ini 5, kemudian satunya kita turunin ke sini, jadi kita kalikan 1, terus X pangkatnya 1 kurangin 1. Nah, lanjut kita kalikan 5 kali 1 itu 5, kemudian X pangkat 0, karena 1 kurangin 1, X pangkat 0 itu 1, jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi untuk Fx sama dengan Ax, maka berlaku turunannya sama dengan A. Jadi kalau turunan dari 2x, maka turunannya 2, seperti itu. Nah, yang ketiga itu Fx sama dengan A, maka F aksennya sama dengan 0. Jadi ketika ada Fx sama dengan misalkan 2, dia diturunkan, maka F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi setiap angka misalkan Fx-nya 3 kayak gitu, terus diturunkan nanti hasilnya adalah 0. Oke, untuk contoh soal dari turunan pertama, tentukan turunan pertama dari yang pertama, kalau Fx sama dengan 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 kurangi x kurangi 3. Yang kedua, Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x kurangi 3, maka F aksen 5-nya berapa? Oke, kita jawab. Yang pertama, untuk Fx sama dengan 6x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min x min 3. Nah, untuk F aksen X-nya, nah adik-adik masih ingat ya, tadi ketika ada Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X-nya sama dengan A kali N-nya turun ke sini, jadi kali N, X-nya jadi pangkat berkurang 1. Pangkat turun ke kalikan dengan A-nya atau konstanta yang di depannya, kemudian pangkatnya nanti berkurang 1. Jadi konsep turunan
pangkat berkurang 1. Oke, untuk soal ini berarti nanti 6 pangkatnya turun. Jadi pangkatnya nanti turun di depannya 6. Sini pangkatnya turun, maka nanti jadi kali 4. Kemudian X-nya atau nanti variabelnya. Nah, pangkatnya nanti jangan lupa berkurang 1. Jadi nanti ini pangkat kurangin 1. 4 kurangin 1. Lanjut ke berikutnya. Sama aja, ini seperti tadi, 2-nya masih kita tulis. 3-nya ini, 3 juga nanti kita turunan ke angka 2, nanti kita kalikan. Jadi kalikan dengan sini 3-nya turun, kalikan dengan 2, nanti X-nya juga nanti pangkatnya dilihat. Ini pangkatnya pangkat 3 ya, maka dikurangin 1, jadi 3 kurangin 1. Lanjut berikutnya ada 3x kuadrat, maka plus sini 3, pangkat 2-nya turun, kalikan 2, jadi pangkat 2-nya turun ke 3. Nanti kita kalikan dengan 3-nya, X-nya berkurang pangkatnya, jadi 2 kurangin 1. Lanjut, nah yang ini sebenarnya sifat turunan yang kedua. Ketika ada fx sama dengan ax, maka f aksen x-nya itu konstantanya. Jadi ketika ada min x, maka lanjut pangkatnya ini kan 1 ya. Jadi langsung di sini min 1 itu maksudnya ada angka min 1x, maka diturunin jadi min 1. Kemudian yang plus 3 turunannya berarti nanti f aksen x. Kalau di situ fx-nya angka, maka f aksennya 0. Jadi di sini nanti hasilnya 0. Ini saya tulis cukup 1 saja sampai di sini. Lanjut. 6 kali 4 jadi 24. X pangkatnya berkurang 1 jadi 3 kurangi 2 kali 3 6. X jadinya pangkatnya 3 kurangin 1 juga 2, ditambah 3 kali 2 6, X pangkat 2 kurangin 1 berarti 1, tidak perlu saya tulis, jadi kurangin 1. Oke, nah kenapa ini tadi tidak ada kelanjutannya yang ini, karena di sini sebenarnya itu kan tambah 0 ya. Kenapa? Tadi turunannya dari 3 diturunin atau negatif 3 diturunin itu hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis angka 0-nya, cukup sampai min 1. Jadi kalau ada soal fx 6x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 3 kemudian tambah 3x kuadrat min x min 3, maka hasil f aksen x-nya atau turunannya adalah ini. Oke, nah yang berikutnya untuk yang nomor 2 itu ada fx-nya x pangkat 2 plus 4x min 3. Oke, min 3 ya. Nah di sini yang ditanyakan bukan turunannya tetapi f aksen 5-nya. Artinya kita cari dulu turunannya berapa, nanti kita substitusi angka 5-nya. Oke, berdasarkan tadi f aksen x 2-nya di sini turun ke sini. Oke. Sebenarnya di sini ada angka 1 ya Adik-adik ya. Jadi kalau 1 kalikan 2. Kemudian x-nya lagi tadi pangkatnya berkurang 1. Ditambah ketika ada 4x, ketika ada ax, maka turunannya a. Jadi di sini harus ingat ini juga. Ketika ada ax atau ada 4x, maka turunannya a-nya. Maka di sini nanti turunannya 4. Negatif 3 kita turunin jadi 0. Jadi sekarang 1 kali 2 2, x pangkatnya 2 kurangin 1 1. Nggak perlu ditulis ya. Jadi sini ditambah 4 tambah 0 4. Jadi f aksen x-nya 2x plus 4. Kemudian karena yang ditanyakan adalah f aksen 5, maka f aksen 5-nya sama dengan kita ganti x-nya menjadi 5 atau substitusi angka 5-nya ke sini. Jadi 2 kali 5 ditambah 4. Nah, 2 kali 5 itu hasilnya 10 ditambah 4. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi untuk soal ketika ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kurangi 3, maka f aksen 5-nya atau turunan ketika x sama dengan 5 hasilnya 14. Untuk soal nomor 3 yaitu
Jika fx-nya sama dengan 4x min 2 per x pangkat 2 ditambah 2 akar x, maka f aksen x-nya atau maka turunannya adalah, oke kita jawab. Di sini tadi ada 4x min 2 per x kuadrat plus 2 akar x. Fx sama dengan 4x min 2 per x kuadrat plus 2 akar x. Sebelumnya kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi di sini ada per x kuadrat. Fx sama dengan 4x min 2. Dari masih ingat ya, ketika ada 1 per x pangkat m, maka x pangkat min m. Jadi ketika ada begini nanti dirubah ke dalam bentuk pangkat, jadi tidak pangkat yang perperan begitu, jadi dirubah menjadi pangkat ini. Kalau di situ 2 per x kuadrat, maka berubah 2x pangkat negatif 2. Jadi di sini kakak tulis 2 x pangkat negatif 2 berdasarkan sifat pangkat. Berikutnya untuk yang bentuk akar, ketika ada akar a, di sini boleh kakak tulis a pangkat m, sini n, a pangkat n dari a pangkat m adalah a pangkat m per n. Ketika ada akar a berarti a pangkat setengah. Oke, di sini ada akar x berarti nanti x pangkat setengah, karena sifat pangkat kalau bentuknya akar jadi a pangkat setengah, kalau bentuknya akar pangkat n dari a pangkat m, a pangkat mn. Kalau yang tadi 1 per x pangkat m itu jadi x pangkat negatif m. Oke, kakak lanjutkan ya yang ini. Jadi yang tadi 2x pangkat negatif 2 ditambah 2x pangkat setengah. Jadi sekarang 2 kali x pangkat setengah. Oke, jadi f aksennya bagaimana? Turunannya, maka masih ingat yang 4x, karena fx-nya 4x, maka ax berarti f aksennya a ya. Jadi di sini turunannya 4 min, yang di sini sama kayak tadi konsepnya, min 2-nya nanti turun di sini. Jadi sekarang dikalikan negatif 2, x-nya pangkatnya berkurang 1, negatif 2 kurangin 1, ditambah yang sebelah sini juga ya. Di sini ada pangkat setengahnya, jadi nanti 2 kali setengah, x-nya pangkat setengah kurangin 1. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 4, 2 kali negatif 2 jadi negatif 4, x pangkat negatif 2 kurangi 1 jadi negatif 3, ditambah 2 sama setengah, kita bisa coret ya, atau 2 kali 1 2 dibagi 2 jadi hasilnya 1. Tidak perlu ditulis boleh, atau mau ditulis angka 1 boleh begini. Nanti x pangkat setengah kurangin 1, setengah kurangin 1 kita samakan penyebutnya, setengah kurangin 2 per 2 jadi negatif 1 per 2, karena 1 kurangin 2 negatif 1 per 2, jadi sini negatif 1 per 2. Nah, berikutnya kita sederhanakan sekarang menjadi 4 tambah 4 x pangkat minus 3 plus x pangkat min setengah. Nah, kalau misalkan di jawaban option tidak ada jawaban seperti ini, berarti kita harus merubahnya. Oke, jadi 4 tambah, dilihat yang bentuk 4x pangkat minus 3 kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi ada 4x pangkat minus 3 nanti jadi 4 per x pangkat 3 berdasarkan sifat yang ini. Oke, jadi sekarang 4 per x pangkat 3 plus, kemudian yang ini ketika ada x pangkat min setengah jadi berubah. Jadi tadi ada x pangkat min setengah, kita masih pakai konsep yang ini dulu, maka berubah menjadi 1 per x pangkat setengah. Kemudian pangkat setengah ini adalah akar x, maka 1 per akar x. Oke, kita rubah yang x pangkat min setengah menjadi 1 per akar x. Jadi ketika ada soal fx sama dengan 4x kurangi 2 per x kuadrat ditambah 2 akar x, pertama harus merubah dulu pangkatnya ke dalam bentuk pangkat yang ini, jadi tidak dalam bentuk akar atau per gitu ya. Kalau sudah diturunkan seperti biasa, maka untuk soal yang ini hasilnya 4 plus 4 per x pangkat 3 plus 1 per akar x.
untuk soal berikutnya, soal nomor 4, ketika ada fx sama dengan x plus 1 kalikan 2x min 1, f aksen x-nya berapa? Jadi turunannya berapa? Nah, ini sebenarnya ada bab sendiri mengenai turunan majemuk, tapi kakak ajarin dulu dengan cara yang biasa dulu. Oke, kakak jawab. Ketika ada fx sama dengan x plus 1 kali 2x min 1, maka langkah-langkahnya itu adalah kita kalikan dahulu ini. Jadi nanti x kalikan 2x, kemudian x kali min 1, terus 1 kali 2x, 1 kali min 1. Oke, yuk kita kalikan. X kali 2x, yang pertama x kali 2x, maka hasilnya 2x kuadrat. Lanjut, x dikalikan negatif 1, maka hasilnya negatif x. 1 kalikan 2x jadi plus 2x. 1 kali negatif 1 jadi negatif 1. Kakak ulangi ya. Di sini pertama yang ini dulu. Maaf, yang ini dulu. Saat x kalikan 2x jadi 2x kuadrat. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua itu x kali negatif 1 jadi negatif x. Ini yang ketiga. Yang ketiga 1 kalikan 2x jadi 2x. Yang ini yang keempat. 1 kalikan negatif 1 negatif 1. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada yang sukunya sama enggak? Maksudnya sukunya sama yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kita sederhanakan dahulu jadi 2x kuadrat. Negatif x ditambah 2x itu berarti kan sama aja 2x kurangi x. 2x kurangi 1x jadi plus x kurangin 1. Oke, jadi sekarang kita temukan fx-nya adalah bentuknya 2x kuadrat ditambah x kurangin 1. Maka turunannya adalah, nah langkahnya seperti tadi ya, sama ya. Di sini ada 2, ini sebenarnya ada pangkat 1. Jadi 2-nya kita turunkan ke sini, maka menjadi 2 kali, yang ini pangkatnya turun jadi 2. X pangkat, jangan lupa pangkat berkurang 1. Ditambah, nah yang ini ketika ada variabel x jadi cuma tinggal angka, berarti fx-nya itu 1x, maka turunannya 1. Ya, walaupun di sini tidak tertulis angka 1, jadi ini turunannya 1. Kemudian fx-nya min 1, maka f aksen x-nya 0. Jadi ini plus 0. Oke, kita sederhanakan, jadi 2 kali 2 itu 4. X pangkat 2 kurangin 1 jadi 1. Boleh ditulis, boleh enggak di sini. Plus ini 1. Oke. Jadi kalau ada soal tadi seperti ini, fx x plus 1 dikali 2x min 1, maka pengerjaannya kita kalikan dahulu, sederhanakan, setelah disederhanakan kita turunkan, baru ketemu hasilnya. Oke, demikian tadi pembelajaran mengenai matematika kelas 11 yaitu bab turunan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Biper Pusat Channel. Aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui video-video berikutnya. Terima kasih.